capek banget tadi naik sepeda, boncengannya sempit. Aduh, hampir jatuh tadi ya Pak Mama. Untung aja Mama selalu pegangan sama Papa. Iya. Rumah orang. Jangan pacaran di sini. Beliin motor dong, biar pacarannya bisa di tempat yang jauh. Ih, nggak tau malu banget sih masa minta beliin motor. Jangan dibeliin. Biar aja terus pakai sepeda biar tetap mesra. Bang Ferry, akhirnya apa yang membuat Mama dilema beberapa waktu belakangan ini sudah selesai. Alhamdulillah. Setelah sholat istiqoroh beberapa kali, akhirnya Mama sudah mantap untuk memilih. Dan Mama menjatuhkan pilihannya kepada Bang Jack. Om Wijoyo. Subhanallah. Barakallah. Barakallah. Kelihatannya kalian tidak setuju. Enggak, Tante, enggak. Cuma kaget aja. Akhirnya Bang Jack selesai. Alhamdulillah. Akhirnya ya Tante. Oke. Terus cerita sambungannya kapan? Saya akan segera memberitahu kepada Om Wijoyo tentang keputusan Mama ini. Bang Jack? Ya dikasih tahu juga dong. Betul. Biar semuanya clear. Mudah-mudahan semuanya ikhlas. Betul. Makanya untuk itu kita mau minta tolong untuk Bang Ferry yang bicara sama Bang Jack ya. Ay, nggak gitu dong, Ay. Nggak gitu caranya. Bang Ferry kan masih nggak enak badan, Ay. Papa mau dikasih obat? Ya elah, nggak usah lebay deh. Ayo udah hafal tipu muslihat kalian berdua. Berat, Nizam. Berat. Bang Jack lu tahu sendiri kan orangnya. Takut diamuk atau dimarahin ya? Bukan begitu, Ma. Tapi takut melukai perasaannya. Oh. Terus kenapa gua yang lu suruh? Kenapa lu nggak sendiri sih? Begini, Bang. Urusan saya itu banyak, Bang. Nanti kan Abang bisa dibantu omongan sama Ayah. Idi, amit-amit bini sendiri cemplungin. Sebetulnya tidak ada keharusan apapun untuk mengabarkan hal ini ke Bang Jack. Mama menghargai kekhawatiran kalian ke Bang Jack karena Bang Jack adalah sahabat kalian. Iya, kita udah kayak saudara sih. Jangan seperti baru hidup kemarin. Dalam setiap pernikahan selalu ada yang terluka diam-diam. Tapi apa daya kita terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya? Barakallah. Papa berani ngomong sama Bang Jack. Insya Allah. Susah ngelupainnya, Om. Kayla bukannya nggak berusaha. Tiap saat Kayla terus nyoba. Kalau orang bisa ingat, maka orang juga bisa lupa. Orang bisa ingat seketika, bisa juga lupa seketika. Buktinya? Kayla nggak bisa lupa.
lam, yalid, walam, Lu mau ngelupain dia nggak? yulad, Jujur. walam, yakul, lahu, Azam sendiri gimana? kuwan, Ada kontak sama lu nggak? a'udzubillahi minasy. Ya udah. Apa lagi yang ngeberatin lu? Hidup lu akan terus terkatung-katung. Lu harus berani memutuskan untuk hidup tanpa azam. Apa? Itu yang menjadi masalah lu selama ini. Lu nggak berani dan nggak mau memutuskan untuk hidup tanpa azam. Sedangkan azam bisa hidup tanpa lu. Dia nggak begitu, Om. Lupain dia. Lu nggak butuh dia. Jangan lu mengabdi tanpa pamrih sama sekali kecuali kepada Allah. Gimana caranya, Om? pakai cara yang menyakitkan, yaitu menghitung untung rugi. Azam menguntungkan kamu nggak? Tante menyayangi perasaan kamu ke Azam, tapi terpaksa Tante harus katakan begitu. Kehadiran dia menguntungkan kamu nggak? Sorry, itu cara yang paling kasar untuk ngelupain seseorang. Lu tahu harus bagaimana kalau udah tahu azam gimana untuk lu. Pengabdianku ini menguntungkan buat aku nggak ya? Wah, banyak lintasan pikiran liar yang harus dikendalikan. Terusin ngajinya, Loli. Siap, Bu. Kenapa kamu senyum-senyum? Enggak, itu perasaan Ibu aja. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak saya sangat berbahagia setelah mendapat kabar bahwa lamarannya diterima oleh Tante Widya. Senang banget. Terusin. Kamu kan wakilnya Bapak. Perkenalkan ya, ini anak bungsu saya, Fahri. Tadi udah dikenalin kan? Jadi ini adalah langkah terbesar kedua yang diambil oleh mama saya untuk menikah lagi. Tidak ada yang diharapkan kecuali kebahagiaan untuk mama saya. No problem. Please deh, Pak. Jangan ke Fahri dulu dong. Oke. Bapak saya siap untuk menikah dengan Tante Widya kapan saja. Baik, kalau begitu kita tinggal menghitung harinya aja ya. Ya, semua hari baik.
Yang jelek itu hari kiamat. Semakin cepat, kayaknya lebih baik. Saya juga udah mulai nggak tahan dibawain sama anak saya. Mendingan bapak laku daripada kamu cintanya diputusin melulu. Pak, Jam, ada perempuan baik-baik dan lucu nggak? Si Fahri, kasihan. kasihan. Insya Allah, jodoh akan menemukan jalannya. Amin. 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 Ya udah, silakan Bapak bicara. Dewidia, mungkin kebersamaan kita hanya sesaat. Tapi semoga momen ini menjadi yang terbaik bagi kita. Momen hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mas Wi, hati ini sangat rapuh. Tolong dijaga sepintar Mas. Dan insya Allah Widya akan jadi istri yang terbaik. Amin. Semoga Allah memberikan keturunan yang soleh dan soleha. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Dan hari kiamat bukan buat kita. Memori bapak tua itu sudah parah. Banyak silang sengketa di dalamnya antara masa lalu dan masa sekarang. Nah, dia itu ingat wajah kau, tapi dengan nama Pak Jalal. Oke, kalau gitu kita berikan apa yang dia inginkan. Kalau dia mendadak ingat mukanya Pak Jalal aslinya gimana? Alah, Paling diteriakin maling terus gebugin orang sekampung. Waduh. Udah. Nah, sekarang kita sudah sampai. Kau siap-siap. Ya udahlah, ayo, nggak apa. Ayo. Yes, Rol. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja ente, Roy? Ane udah berkali-kali kesini, entenya nggak ada. Maaf, ini siapa ya? Astaghfirullahalazim. Ini Jalal, Roy. Ahmad Jalaluddin. Pak Haji Jalal yang dari Kampung Kincir. Betul. Ya ampun, maaf. Aneh banyak lupa. Ente mau ngambil duitnya?
kagak salah lagi. Aneh dari kemarin udah siapin. Alhamdulillah. Sila. Ente benar Pak Haji Jalal. Perasaan mukanya nggak begitu. Mukanya hancur, hidungnya bonggol. Haji Jalal yang gua kenal hidungnya mancung. Ini Jalal, Roy. Satu-satunya haji yang sanggup beli tanah lo. Kacamata ente kemana? Pak Haji Jalal yang gua kenal pakai kacamata. Ente ketinggalan zaman ye. Aneh pakai kontak lens Haji Royani, kontak lens. Nih. Lihat, mengkilat kan? Agak biru-biruan. Ini kontak lens. Pak Jalal. Pak Jalal. Pak Jalal. Pak Jalal dari mana aja nih? Awak lagi nyari-nyari Pak Jalal kemana aja nih? Kenapa lo? Alah, Mak. Masa Pak Jalal lupa? Pak Jalal kan diundang untuk menghadiri pengajian sama Pak Camat. Berangkatnya nanti sore sama-sama dari musola. Pak Camat. Oke. Bang Roy. Lagi ada urusan sama Pak Jalal. Jadi bener ini yang namanya Pak Jalal, Vi, yang beli tanah gue. Iya Bang Roy, ini orangnya. Emang urusan ente berdua belum kelar? Maaf, tadi aneh sempat lupa. Masa Bang Roy lupa? Nama boleh lupa Bang, tapi kalau wajahnya enggak lah. Bang Roy, yang ini kan, yang beli tanahnya Bang Roy kan? Iya kan? Iya kan? Pak Jalal ini kan? Mukanya unforgettable. Ayo, silakan masuk. Aja. Yakin sampean berdua ini tidak ada hubungan saudara? Nggak ada. Kalau sama situ memang ada hubungan musuh. Pengangguran ya begini, cari masalah mulu. Tan dulu. Jangan diangkat, sebentar. Istri saya lagi masak, Ding. Silakan diangkat. Astagfirullahaladzim. Ini dari Azam nih. Nih. Daftar nama kontak sih gampang diganti. Mau tulis Presiden Real Madrid atau Lady Gaga juga bisa. Amit bener nih orang. Bener Bung, ini dari Azam. Ya, kalau memang Mas Azam beneran, ya diangkat dong. Jangan biarkan menunggu. Tidak sopan itu namanya sama orang kaya. Gak enak juga kelamaan gak diangkatnya. Kalau kagak mau ngangkat telepon, matiin. Atau di silent. Sus, maaf mengganggu. Sini, saya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Jam? Alhamdulillah baik.
Ini hakim nih. Pak Yos mana? Pak Yos lagi ke belakang sebentar. Mungkin ada pesan atau nitip sesuatu buat dia gitu. Titip aja ke gue, Zam. Mau ngomong sama Pak RW deh. Ada di situ. Oh, oke. Sebentar. Boy, terus apa yang diomongin si Azam? Bukan langsung dikabari, malah menikur. Azam pengen bicara sama Pak RW. Wadan. Astagfirullahaladzim. Maaf Mas Azam. Ya maaf. Tadi saya lagi berbicara sama tukang sabun. Iya. Ada yang bisa dibantu? Begini Pak RW, Pak RW bisa ke rumah. Saya perlu bantuan. Oh bisa. Ya segera. Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disuruh apa, Mas Azam? Ya, cuma minta di SMS-in jadwal bola. Saya mau bobo siang dulu ya. Sampean kalau mau ngobrol aja di kafe. Siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Pak RW nyuruh kita ke kafe. Saya curiga, Kim. Jangan-jangan dia udah dapat bonus dari Azam. Paling yopat kas RW. Umur udah masuk injury time, laguan kayak bocah yang baru belajar ngomong. Terakhir abang taruh uangnya itu di mana? Hah? Gue lupa. Astagfirullah. Coba inget-inget lagi deh bang. Mungkin abang pindahin ke tempat lain. Pindahin kemana? Gue orangnya pelupa, Pi. Maka gue nggak pernah banyak gaya mindah-mindahin barang. Bang, terakhir yang masuk rumah ini siapa? Nggak ada. Atau begini, abang belanja sesuatu, terus uangnya itu abang kasih semua, iya? Gue nggak ngapa-ngapain dan nggak pernah kemana-mana. Terus dikemanain duitnya? Hah? Emangnya di sekitar ini ada tuyul? Makanya banyakin istighfar, banyakin zikrullah, biar nggak pikun. Maaf. Kalau gue ngerepotin. Emang ngerepotin? Duit gue terancam hilang bareng memori lu, Bang. Sabar. Percuma lo omelin dia. Biar lu todong pakai bayonet kagak bakal keluar ingetannya. Coba lu tanyain. Jangan-jangan dia lupa sama Tuhannya.
Tanyain. Pasti dulu Pak, tanyain. Hei, lu pakai bentak-bentak gue lu. Kita pelosan. Orang macam Bang Roy ini harus dikagetin biar diinget. Petasan, cari petasan. Bang Roy. Tuhan Bang Roy siapa? Tuhan. Tuhan apa? Innalillahi ya Allah. Mbak, mau pengajian ya Mbak? Pengajian apa? Mbak Kalila tuh kesini karena dipanggil sama Bang Chelsea. Katanya sih ada job. Sebenarnya Mbak tuh udah malas banget kesini. Terlalu banyak yang harus dilupain. Ya, lupain aja, Mbak. Ih, kamu tuh sama aja kayak Om Jalal. Ngomong tuh gampang, ngelupainnya yang susah. Masa sih, Mbak? Loli ada kesamaan sama Bapak? Aduh, Loli jangan gila deh, ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kau. Tahu aja kalau orang mau dapat duit. Ya sudahlah. Bagaimanapun mereka sudah belajar banyak dari saya. Kita mau ditinggal. Nggak bisa. Kita ini sudah ditakdirkan bertiga, Pak. Jadi jangan kepikiran untuk nyari duit sendiri. Loh, saya sudah kirim SMS kok. Supaya sampean berdua nyusul saya kemari. Mana? Nggak ada SMS. Wah, mungkin tertutup warna sampean. Ada job apa nih? Ya paling Mas Azam mau nanya-nanya soal IKTP. Mau makan sendiri? Ular. What? Kenapa sih? Semua orang yang ada di sini reaksinya kayak begitu? Gak ada gitu yang bilang subhanallah atau yang lainnya gitu? Bu Haja Widya, kami terpana karena heran. Kenapa ndak dari dulu menikahnya supaya hidup berbahagia? Selama ini saya berbahagia. Mungkin maksudnya biar nggak sendiri. Suami saya kan baru meninggal beberapa tahun lalu. Intinya kami senang dengan rencana Bu Haja Widya.
Terima kasih. Pak RW, selamat ya terpilih kembali menjadi ketua RW. Terima kasih Mbak ya. Oh ya, buat Pak Yos dan Bang Hakim juga selamat mengabdi kembali kepada warga. Terima kasih Mbak. Terima kasih, terima kasih. Lantas, apa yang bisa kami bantu Mas Azam? Saya minta bantuan Pak RW beserta staf untuk mengurus yang harus diurus. Karena insya Allah ijab kabulnya akan diadakan di sini. Kami siap bantu dan harap sabar. Karena agak membutuhkan waktu. Maklumlah, kami harus mengkontak orang dari KUA dan memastikan ada surat pengantar numpang nikah bagi pihak mempelai pria dan sebagainya. Kira-kira butuh berapa hari ya? Sebentar, sebentar. Semua biaya akan saya tanggung. Oh iya. Jangan jadi pemalas lah. Bisa kan semuanya diurus malam ini? Besok pagi lah. Sekarang Pak Lurah sudah tidur. Insya Allah secepatnya, Zam. Ayo, silakan diminum tehnya. Oh iya ya. Ngomong-ngomong, kita semua kan udah tahu hubungan Bang Jack dengan Ayah dan Azam itu kan udah deket banget. Beliau ini nanti akan berperan sebagai apa? Nggak mungkin dong dianggurin. Kamu ini gimana sih, Kim? Sudah jelas Bang Jack itu sebagai korban. Terus terang saya sendiri belum tahu Bang Jack akan seperti apa, tapi saya akan konsultasi dengan Ustaz Ferry. Baik, Mas Azam. Kalau menurut Ayah, gimana kalau Bang Jack sebagai saksi aja? Waduh, maaf Mbak ya. Ya. Kenapa? Pak RW nggak setuju ya? Nganu Mbak ya. Bukankah nanti nggak malah mengacau? Beliau yang lagi sakit hati pasti akan berkali-kali bilang tidak sah. Insya Allah enggak, Pak. Bang Jack tuh orangnya emang konyol, tapi lebih sering tahu diri kok. Gimana, Ma? Azam juga tidak bisa membiarkan Bang Jack hanya sebagai tamu. Kalian urus aja semuanya. Dan Bang Jackmu itu biar Mama nanti yang ngurus. Mantap! Kenapa bukan mereka aja sih yang ngubungin gue? Kayak sama orang lain aja. Tante Widya sama Ayah kan bisa langsung ngomong ke gue. Kalilah sayang, makanya jangan emosional dulu. Aku bareng sama Juki, bukan panitia. Ini permintaan langsung dari keluarganya Om Wijoyo. Mbak, Mas Chelsea putih banget ya. Biasanya kan perempuan yang butuh event organizer. Om Wijoyo sangat antusias dan ingin memastikan sendiri acaranya berlangsung dengan baik. Kerjaan lo cuma merancang, mengatur, dan melaksanakan akad nikah itu sampai selesai. Tempatnya di musola ini. Enggak. Mana waktunya mepet lagi. Ya, jangan gitu dong sayang. Ya. Pengen banget deh Loli dipanggil sayang. Apaan sih, Loli? Nih, gue belum persiapannya, merekrut kru, merancang bentuk acaranya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kal, ini perwakilan dari keluarga Om Wijoyo. Kenalin, ini Kalila. Kalila, ini Fahri, anaknya Om Wijoyo. Wah, ini apa lagi? Kok mengharukan banget wajahnya. Saya Loli. Silakan duduk, Mas Fahri. Oh, iya, makasih. Jadi kamu nggak akan nanganin acara bapak saya? Saya belum bilang apa-apa kok. Ya udah bilang aja iya ya. Waktunya mepet, Mas Bro. Acaranya juga sederhana kok. Paling yang harus lebih dulu dilakukan prewedding fotografinya. Enggak. Saya tidak menangani prewedding fotografi. Kenapa? Ya karena kedua mempelai itu kan baru berstatus calon. Belum halal untuk foto bareng, berduaan. Apalagi pegang-pegangan. Cari orang lain aja. Kalila, hal ini tuh udah lazim banget. Ya kalau emang lu mau, nggak usah ada pegang-pegangan tangan. Toh yang melakukannya bukan lu. Ya tapi gue nggak mau memfasilitasi. Gimana, Fahri? Oh, bapak dan tante Widya sih pingin banget pakai wedding fotografi. Tuh kan, berarti job ini emang bukan buat gue. Ya, sayang sekali. Hidungnya bagus.